Ada lagi yang bilang perkenyataan duniawi. Perkenyataan duniawi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Galira Kasiwi di Nagan Pemilih. Di video kali ini kita seperti biasa akan menceritakan lagi kisah-kisah yang tidak seram tapi sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ya, dari mulai demi konten sampai mengikat anaknya. Inilah kisah-kisah yang sempat viral beberapa waktu lalu. Setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi gini ceritanya. Ada sebuah tongkrongan gitu ya. Anak-anak remaja yang merupakan mungkin konten kreator seperti ya YouTuber-YouTuber lain gitu ya. Yang sering bikin prank mungkin di YouTube ya. Nah, tapi pada suatu hari dia bikin konten prank pocong. Si 6 orang itu bikin prank pocong yang berakhir di kepolisian. Jadi demi sebuah konten YouTube, MN berusia 16 tahun, pelajar asal desa Kalipucung, Kecamatan Senan Kulon, Kabupaten Blitar, nekat menyerupai seorang pocong untuk membuat konten. Jadi dia ya kayak yang pernah kalian lihat lah di konten-konten YouTube. Dia pengen ngeprank jadi kepocong. Dia yang bersedia untuk didandani sebagai pocongnya oleh teman-teman yang lain ya. Dan banyak orang yang lewat ke situ dan banyak yang kaget gitu. Tapi ternyata hal itu bukannya menjadi hal yang menarik, tapi menjadi hal yang petaka bagi mereka gitu. Ya, seketika ke 6 orang anak itu, ke 6 orang remaja itu digelandang ke Mapolsek setempat. Hal itu terjadi karena para warga yang ada di situ merasa resah ketika ada anak-anak yang melakukan hal-hal seperti itu, gak guna gitu ya, di pinggiran jalan. Apalagi ya membahayakan. Awalnya dapat informasi dari warga, lalu kita cek, ternyata benar kata Kapolsek setempat ya. Dengan atas nama AKP Wahono kepada wartawan pada hari Jumat tanggal 8 bulan 4 2021 yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Di depan petugas mereka mengakui bahwa ide pocong tersebut digagas oleh mereka bersama ya. Bukan ada yang ngajak atau yang apa, tapi digagas oleh mereka bersama. Dan ya si MN ini yang jadi pocong itu bersedia diri untuk menjadi sebuah pocong dan menjadi objek pranknya, bukan objek. Jadi agent, ya jadi pocongnya buat ngepranknya gitu ya. Jadi bukan disuruh atau dipaksa, tapi dia yang pengen sendiri. Dan 5 orang temannya, kan tadi ada 6 orang. Nah yang ini jadi pocong, yang 5 orang teman yang lainnya hanya melihat dan beberapa sambil merekam aksinya tersebut. Ya, itu namanya temen ya guys. Dan ya dia mengambil prank itu di pinggir jalan. Lokasinya bersebelahan dengan perlintasan kereta api desa setempat. Setiap ada orang yang melintas, seperti biasa misalkan ada yang melintas dari sini, ya dia keluar twing gitu ya guys. Menakut-nakuti gitu. Cuman ya banyak sih yang kaget, yang ayam misalnya. Banyak yang kaget, banyak yang luas gitu ya. Cuman karena setelah mereka tahu bahwa itu prank dari anak-anak, yang mereka udah acuin gitu aja gitu. Namun gak sedikit juga orang-orang yang jadi resah gitu, keberadaan mereka ngeprank di situ gitu, resah. Apalagi kan mereka ngebahayain gitu ya.
di pinggir jalan, gimana kalau misalkan kecelakaan, amit-amit gitu ya, kalau misalkan punya penyakit jantung, terus tiba-tiba jatuh ke rel kereta kan, di pinggir rel kereta setempat kan, itu di setempat tiba-tiba ke rel kereta, tiba-tiba ada yang lewat gitu kereta, lamun pupun tenan kan di mante, jadi agak itu gitu ya, power gitu ya. Jadi dia itu awalnya itu ada video, bikin video dia tuh, ya si warga resah, kayak misalkan gue bikin video nih prank, warga di sini Cibacang resah, langsung laporan ke Mapolsek setempat. Pas udah laporan ke Mapolsek setempat kan langsung dicek-cek dulu sama Mapolsek setempat, dan kebetulan di hari esoknya si nama orang anak itu kembali melakukan hal yang sama dengan motif video yang sebelumnya kurang menarik, datang lagi. Dan pada saat itu juga tim Mapolsek setempat datang mengecek ke situ. Jadi secara kebetulan mereka panggil, mereka ketemu, dan mereka langsung didatangi oleh petugas dan langsung dibawa ke Mapolsek setempat. Dan ya pasti kalian juga udah nebak-nebak dari awal kalau misalkan orang yang seperti itu pasti ujung-ujungnya minta maaf, klarifikasi, minta maaf. Jadi dia dibawa ke Mapolsek setempat beserta orang tuanya sebagai saksi. Di sana ngapain aja? Ditahan? Enggak ditahan, enggak dipenjara, karena mungkin ya dengan alasan usia juga ya. Mereka cuma disuruh berjanji di depan orang tuanya bahwa mereka gak akan mengulangi hal-hal yang seperti itu lagi. Ya buat kalian yang konten kreator, udahlah, prank-prankan mah prank biasa we, udah berlebihan, era apalagi orang Sunda ulah ngerakeun ya, saya prank biasa. Oke Bor, cerita yang kedua ini ada dari gak tahu ya dari mana. Purwakarta. Ada dari Purwakarta. Ya, kejadiannya ya malu-maluin gitu guys. Ngerakeun, malu-maluin gitu ya. Ya. Ada pemotor yang keasikan bercumbu mesra di jalan. Endingnya kita ceritain dulu aja biar kalian pada tahu endingnya kayak gimana ya. Jadi di suatu hari gitu ya, ada viral di medsos, di Facebook ya. Khususnya platform Facebook, ada yang mengunggah video dua sejoli di motor sedang bercumbu, diupload ke Facebook. Nah, Facebook dengan akun bernama Dandi Andriansyah, DANDYANDRIANSYHAH gitu ya namanya. Misalkan boleh dicek sendiri aja entah masih ada atau enggak ya. Pada hari Senin tanggal 24 bulan 8 2020, udah lama guys ini guys, setahun yang lalu. Dan diduga peristiwa itu di Purwakarta, Jawa Barat. Sedih guys, kita sama-sama Jawa Barat. Buat yang lainnya jangan gitu ya. Nah jadi gini guys, ceritanya itu mulainya ada sepasang kekasih yang naik motor, yang lagi bucin aja, lagi mau motoran mungkin ya, mengendarai motor metik berjenis gak usah disebutin lah ya, gak usah disebutin Honda Vario nya. Oke, dengan motor itu dan laju motor itu gegaleongan, ugal-ugalan, jadi gak lurus, kadang ke kanan, kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu ya, pokoknya kadang ke kanan, kadang kiri. Dan ya diduga karena pengendaranya terlalu sibuk pengendaranya terlalu sibuk bucin gitu ya, terlalu sibuk bucin. Namun
kisah cinta mereka itu terpaksa usai dengan cara yang mengenaskan. Serem juga guys. Karena hilang keseimbangan, ya, hilang konsentrasi, pemotor ini terjatuh tikus seruk. Pemotor ini terjatuh ketika hendak berbelok. Jigerakeun semua. Jadi momen itu berhasil diabadikan oleh si yang tadi ya, oleh si Dandi itu ya, berhasil diabadikan oleh Dandi itu. Ya kebetulan lagi video gitu, bikin video sambil ngomong kayak gini. Cipokan lur, cipokan. Posisi di kota Purwakarta katanya. Ya lagi naik motor gitu, ciuman di motor, nyerahkeun gitu ya. Ya dia video gitu, set video, untungnya di video gitu. Jadi kaciri. Selanjutnya video itu langsung si perekam ngomong lagi. Udah sampai sini belum bah? Yang lagi spiral di kota Gejil. Aksi nekat dua sejoli yang sedang dilanda asmara, serasa dunia milik berdua. Gitulah, bucin anjing, bucin. Serasa ya milik berdua gitu. Dan ya menariknya ada adegan jatuhnya gitu guys. Ya tulis Dandi di sebuah grup Facebook yang bernama Bekakas, BEKAKAS. Ya ulah pemotor itu mengundang komentar-komentar unik dari para netizen. Ya pastilah, siapa lagi dari netizen yang paling sopan ya. Nih kita bacain satu-satu ya. Kita bacain beberapa aja. Pasangan paling bahagia, jalan serasa milik berdua, kata Firdana. Ada lagi yang bilang perkenyotan duniawi. Perkenyotan duniawi, kata Samdio. Perkenyotan duniawi jadi thumbnail ya. Terus ada nih yang terakhir nih. Seneng banget pas doi jatuh dari motor. Seneng banget pas doi jatuh dari motor. Weka. Parah itu guys, parah. Ya pokoknya dari cerita tersebut ya kita bisa dijadiin pelajaran gitu ya. Kalau misalkan ya bucin boleh, jangan bucin teuing ya. Apalagi sampai mencelakakan diri sendiri. Video sebelumnya juga kan sama. Karena bucin, ya dia celaka sendirilah, dikeroyok sama teman-teman yang lainnya. Ini juga sama, gara-gara bucin, dia selain dicium sama pacarnya, dia juga dicium sama aspal gitu guys ya. Jadi ya udahlah, udah dulu lah, gak usah bucin-bucinan lah, kalau belum waktunya gitu ya. Ya kalau misalkan dia pun udah nikah, udah muhrim gitu, nyantong di jalan teuing lah, ngerakeun gitu. Ngelit lah, bawa ulin gitu ya. Lana motor cilaka, setelah ulang ngerakeun. Bukan cuma orang Jawa Barat sih, semuanya itu ngerakeun lah ya. Dan cerita yang selanjutnya ini lumayan heboh. Buuk tegenahan cerita yang selanjutnya ini terlalu heboh. Sangat heboh di dunia pertiktokan duniawi. Perkenyataan duniawi, pertiktokan duniawi. Di TikTok ada orang tua yang ngiket anaknya di perbelanjaan umum ya, di suatu mall. Ternyata ya ini alasannya. Kita cerita ini. Ya jadi pengguna TikTok baru-baru ini disuguhi video orang tua yang mengikat anaknya. Lebih tepatnya ayahnya. Tapi bukan diculik. Ya tangan anak tersebut dikaitkan dengan pergelangan sang ayah selama jalan. Jadi misalkan saya diikat ke ayah saya gitu, diikat lagi gitu. Jadi video itu diunggah oleh ibu yang diketahui bernama Tia.
@thya. Bisa dicek di TikTok aja ya guys. Lewat akun TikToknya yang namanya itu @thya.ms91. Tia.ms91. Di video itu ibunya menceritakan ya bahwa dia itu jadi bahan gunjingan buat bukan para warga, para orang-orang di situ. Ya pada bilang gitu kayak anjing, kayak bawa anjing ditaliin gitu ya. Parah pokoknya. Sampai malah kedengeran gitu sama orang tuanya, sampai ya sakit hati gitu. Jadi buat kalian di sini gitu ya, tentu terutama subscriber Nagan Family, kalau misalkan lihat orang ngelakuin hal aneh itu, jangan dulu disebutin hal-hal apa ya, jangan dulu disebutin dia gila, dia ini, dia itu, dia jahat, dia ini, dia itu. Tapi kalian harus melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi, baru kalian boleh ngejudge orang itu. Gak juga sih, jangan ngejudge ya, baru kalian boleh menyimpulkan apa yang mereka lakukan. Ya contohnya ini gitu ya, banyak orang yang mungkin ngiranya aneh, mungkin ngiranya dia culik atau apa, tapi kan sebenarnya dia diikat karena kita ceritakan ya guys. Jadi rupanya Tia dan sang suami mengikat tangan putra mereka karena memang ya sangat aktif orangnya. Anaknya lagi aktif ya gak mau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Mungkin banyak orang di sini yang ya sama ya, yang dulunya aktif, hiperaktif. Mungkin kalau misalkan masuk ke Alpa suka sesorodotan pakai kaki gitu ya. Ada gak di sini yang kayak gitu? Kalau ada, komen di bawah guys. Omongan-omongan pengunjung mall yang tadi ya jaga kuat lagi gitu ya, mungkin sakit hati, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membuka tali itu ya, bukan tali 1000 yang ini, tapi tali itu. Dan video itu ditonton hampir 1 juta kali dalam waktu 24 jam. Gila anjir. Dan sekitar 40.000 likes. Ribuan komentar juga diberikan oleh warganet atas unggahan tersebut. Mereka ramai memberikan pendapat masing-masing. Bagus sih berpendapat. Good. Ada yang bilang kayak ini, wajar sih pakai itu, anakku gak bisa dilepas sedetik pun. Kemarin lepas tangannya cuma 5 detik, ngambil kembalian hampir keserempet motor. Ujar warganet. Bener tanya. Ada juga yang nanya, belinya di mana ya? Ya mungkin beli talinya, bukan beli anaknya. Belinya di mana ya? Anakku juga super aktif, sampai ya kewalahan kalau misalkan pergi kemana-mana gitu. Ada juga yang ngedukung gitu, saran yang bagus gitu. Dan ada juga yang ngabeberah, cek bahasa Sunda mah, meneguhkan, mentabahkan, ngabeberah. Santai bun, di luar negeri rata-rata pakai ini kok. Ya mungkin tong disebutkan. Dan yang ngomong-ngomong tentang mall ya, turut berduka cita juga pada hari ini saat video ini di-tag, saat video ini dibuat siang hari tadi, ya kebetulan ini malam-malam. Siang hari tadi salah satu tempat perbelanjaan, tempat makan di dekat rumah saya terkena bencana hujan angin sampai roboh gitu ya. Ya turut berduka cita, semoga hal-hal yang rusak bisa diganti dengan yang lebih, dan hal-hal yang menurutnya merugikan bisa diganti dengan apa yang menguntungkan. Dan kalaupun ada, alhamdulillah gak ada korban sih. Ya semoga cepat pulih lagi tempatnya, karena ya emang lumayan enak ya, baru juga lumayan bagus tempatnya. Yang mau datang mungkin nanti bisa cek-cek di sini. Oke guys, cukup sekian video dari gue. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita.
Dan ya kenapa belum menceritakan hal horor, karena ya sedang dicari-cari lagi skripnya, karena pas dicek di tab komunitas kalian lebih seneng kalau misalkan gue ceritain tentang pendakian. Ya kita research aja yang mungkin menurut kita menarik. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Dan ya setelah dilihat di analitik ternyata 54% orang nonton ini orang yang belum subscribe. Jadi ya subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video menarik dari kita. Dan jangan lupa juga ada video sebut setiap hari Sabtu atau bantai ya. Guys, yang mau cerita horor langsung aja di sini di @nagenpop official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.